akan ketemu yang namanya Pada suatu hari itu Selamat malam, kembali lagi di channel Derita Dalam. Malam ini kita kedatangan narasumber kita dari Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Oki. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Sibukan apa nih Bang? Lagi belum ngapa-ngapain nih, Bang. Masih fresh graduate. Oke, paling sibukannya bantu-bantu aja di rumah ya. Iya, bantu-bantu orang tua aja di rumah. Kali ini Bang Rian punya kisah yang bisa dibilang horor lah, angker. Gimana untuk lanjutan keseruan kisah Bang Rian? Tonton videonya sampai habis. Inilah Bang Rian. Oke. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat. Gua kuliah atau ngampus di salah satu universitas ternama di Bogor. Kebetulan di tahun 2019 ini gua kuliah. Di sini gua wajib asrama selama 1 tahun. Wajib asrama selama 1 tahun. Dan asramanya ini terkenal angker. Terkenal angkernya itu dalam maksud bisa dibilang ya di tengah-tengah hutan lah. Mungkin kalian tahu universitas itu apa, universitasnya di mana. Jadi asramanya ini di tengah hutan. Jadi banyak lorong lah. Di situ gue di lorong 10. Nah, di kamarnya ini gue sebanyak 4 orang lah. 4 kasur. Tapi kasurnya ini ada tingkatan. 1, 2, 1, 2. Dan 4 meja belajar. Nah, di sini kasusnya 4. Di sini kasusnya bangku tersusun rapi sama meja belajarnya. Seketika pukul jam setengah pagi nih, gue lagi tidur, terus gue mendusin tuh artinya melek lah, antara setengah sadar atau tidak sadar. Gue melek. Di situ posisinya kondisinya gelap ya kamarnya. Jadi di dalam kamar ini gue ada 4 orang, gue, Budi, Rizky sama Bayu. Nah, jadi jam setengah 4 gue melekin tuh mata. Terus pas gue lihat ada si Budi lagi belajar. Udah kan gue ngeliat ke bawah, Budi rajin banget tuh belajar. Emang si Budi ini rajin banget buat soal belajar. Emang anaknya ambisius. Terus gue meremin lagi kan mata gue, Bang. Gue meremin lagi. Tapi gue mikir dalam hati nih, Bang. Kan ini gelap ya. Terus jam setengah 4 lagi. Rajin banget nih orang. Gue melekin. Maksudnya gue mastiin gitu, Bang. Pas gue melek lagi, astagfirullahaladzim, kagak ada orangnya. Seketika gue langsung lompat. Wah, bulu gue pada bangun. Gue langsung lompat tuh. Dari lantai 2 kasur. Gue langsung lompat. Gubrak. Temen gue pada kaget semua tuh, Bang. Terus gue langsung, si Budi bangun tuh. Kenapa, Yan? Put, lu tadi belajar di sini? Kagak, gue dari tadi tidur. Keadaan pada saat itu Budi lagi tidur. Budi lagi tidur, Bang. Semua lagi pada tidur. Gue juga termasuk lagi tidur, cuman mendusin, melek sedikit. Itu bener-bener jelas banget dari belakang dia lagi nunduk. Si Budi lagi belajar banget. Terus gue merem lagi tapi, Bang, di situ. Terus gue dalam hati kan, masa ya gelap-gelapan belajar gitu kan? Nggak mungkin kan ya? Makanya gue melek lagi. Ternyata nggak ada orang. Gue langsung lompat tuh, Bang, dari lantai 2 kasur. Gue nggak, padahal ada tangga tuh ya, Bang. Itu gue langsung lompat aja tuh. Terus pada kaget semua kan. Ya udah akhirnya gue nanya, Bud, lu tadi belajar di sini? Kagak, kan pada tidur semua. Astagfirullahaladzim, gue ngeliat banget, Bud, jelas banget. Lu belajar di sini nih, buktinya nih, bangku dikeluarin. Semua pada rapi nih, pada dimasukin. Bangku lu doang nih dikeluarin. Gue jelas banget ngeliat lu, Bud. Wah, itu bener-bener langsung pada merinding tuh.
Yang si Rizky sama Bayu ya udah pada bengong doang tuh. Nggak lamanya ya udah tidur lagi tuh bang. Si Rizky, Bayu sama Budi pada tidur lagi. Gue cuman masih terngiang-ngiang tuh, gue nggak bisa tidur, masih kebayang-bayang sama sosok tadi si Budi lagi belajar. Akhirnya keesokan harinya gue cerita sama teman-teman gue di lorong tuh. Ada kata orang ya mungkin itu sebuah kenalan lah palingnya bang ya. Soalnya itu gue baru seminggu banget tuh di asrama. Langsung dapet kenalan lah dari Iya Budi. bener bang. Gue langsung dapet ya kenalan lah berat kata. Dan kedua gue nih beberapa kemudian gue mengalami kejadian horor atau mistis lagi nih bang. Jadi di situ kasusnya malam-malam jam 9 lah. Gue capek banget itu baru pulang kuliah. Gue mau nyuci baju. Kenapa gue ngambil malam-malam? Karena keesokan harinya tuh gue full banget bang. Kuliah dari pagi sampai sore praktikum. Makanya gue nyuci malam, baju-baju jam 9. Itu kasusnya lorong asrama udah sepi, kamar mandi juga sepi, nggak ada orang kan. Nah akhirnya gue nyuci dah tuh bang, memutuskan nyuci baju. Nah, di tempatnya itu tuh banyak keran, kayak tempat wudhu lah. Jadi air ngerucuk terus. Gue nyuci di situ. Sebelahnya kamar mandi ada 6. Gue nyuci tapi di tempat bagian kerannya itu. Gue nyuci pakai ember. Di situ kasusnya gue lagi nyuci, lagi nginjak-nginjak tuh bang ya. Lagi diinjak-injak kasur di ember. Itu ada suara perempuan lagi ketawa. Itu tapi sebenarnya itu udah lama tuh bang ketawanya. Terus pas gue ngeh, gue langsung sadar. Oh iya, ini kan asrama laki-laki gitu kan. Kalau di asrama tuh pasti ada asrama perempuan sama asrama laki-laki. Gue langsung mikir, lah ini kan asrama laki-laki ya. Kok ada suara perempuan? Itu Itu berapa kali ngedengar suara? sekali doang bang, tapi itu lama. Itu lama, gue baru ngeh banget. Gue baru ngeh banget ada suara perempuan karena udah saking lamanya. Terus ketawa terus. Akhirnya gue lagi capek kan. Gue emosi tuh bang. Gue kata-katain itu bang. Gue kata-katain parah itu. Gue lagi emosi banget. Padahal mah dalam hati gue takut. Akhirnya gue kata-katain terus gue bilang tuh, sini kalau berani tunjukin gitu. Akhirnya gue masuk tuh bang ke kamar buru-buru. Gue sampai nggak jadi jemur baju karena gue emang ya udah ngedon lah ditawain kayak gitu. Nah setelah gue lulus dari asrama selama setahun, akhir tuh di tahun 2023 mulai penelitian tugas akhir ya, tepatnya di laboratorium. Nah di sini kasusnya gue ngebantu doi gue buat ngerjain penelitian laboratoriumnya. Nah tepatnya itu hari Sabtu. Hari Sabtu di mana hari libur lah ya, nggak ada dosen, nggak ada siswa, di situ kosong bang. Akhirnya gue ke lab berdua doang deh tuh untuk buat ngebantuin tugas akhirnya. Sebelum kejadian horor ini, gue dapat cerita dari kakak tingkat di labnya itu. Jadi dia namanya Bang Bowo. Bang Bowo lagi main game. Itu tepatnya pukul jam setengah 6 mau maghrib lah. Dia berdua sama temennya. Temennya ini perempuan di ruang timbangan. Nah dia Bang Bowo ini di luar timbangan. Dia lagi main game. Biasalah ngomong kasar, ngomong kotor karena emosi main game lah ya. Mungkin penghuni di lab itu nggak terima atau nggak suka sama Bang Bowo ini karena kata-katanya yang kasar. Akhirnya dia dengar suara teriakan perempuan. Dengar suara itu, dia langsung panik lah, kaget. Akhirnya dia ke ruang timbangan tuh bang, sama temennya. Sama temennya dia mau mastiin. Akhirnya Bang Bowo ke ruang timbangan tuh bang. Dia samperin ke teman perempuannya. Lu tadi teriak ya? Gitu. Kagak. Sama sekali, gue lagi nimbang ini. Astagfirullahaladzim. Demi Allah gue, sumpah. Gue dengar suara teriakan tadi. Terus seketika,
Enggak kok, beneran gue lagi nimbang. Akhirnya berdua pada merinding tuh bang, pada takut kan. Udah suasana udah nggak kondusif. Akhirnya dia keluar tuh, pulang udah buru-buru, udah ngibrit. Udah setelah itu, akhirnya gue ngalamin itu bang. Gue ngalamin kejadian teriakan itu. Di situ kasus hari Sabtu tadi ya, nggak ada orang. Akhirnya ceritanya udah jam setengah 4 lah. Gue udah mau beres-beres mau pulang. Jadi itu kasusnya gue mau bersihin alatnya, mau apa? Mau ngerapiin alat lah, agak rumit, agak lama. Lagi bongkar-bongkar alat, udah mau ngerapihin. Akhirnya denger suara teriakan itu bang. Itu suara perempuan. Di situ gue kasus ya, ngeliat-ngeliatan sama doi. Gue ngeliat-ngeliatan. Itu udah saking merindingnya mungkin bang ya. Makanya gue sampai nggak bisa bicara. Gue udah diem doang udah tuh. Cuman bisa ngeliat doang. Mungkin nggak itu suara hewan atau yang lain gitu? Nggak mungkin bang. Soalnya gue sebelumnya udah tahu cerita dari kakak tingkat gue. Ada suara teriakan perempuan di laboratorium yang sama kasusnya. Akhirnya ngalamin sendiri. Akhirnya gue ngalamin sendiri. Nah, singkat. bener bang. Wah full merinding. Wah udah keringet dingin itu. Itu gue saking merindingnya gue nggak bisa ngomong. Gue mau ngomong susah gitu. Akhirnya gue cuma bisa ngeliat doi gue tetap tatapan doang. Itu gue udah bongkar alat udah gemeter. Di situ kan kasusnya gue berdua doang di ruangan terbuka, di ruangan lab agak luas. Akhirnya yaudah tuh. Akhirnya gue beres-beres. Akhirnya gue ke lab sebelah, lewatin lorong karena meja gue di situ kan ya. Akhirnya mau bersih-bersih. Gak lama kemudian kejadian lagi bang. Ada suara sapu jatuh di lab yang sebelah, yang tempat teriakan tadi. Itu udah mulai nggak kondusif bang. Udah. Jadi waktu itu doi lagi di sebelahan atau doi lagi di mana? Ya gue pokoknya selalu bareng-barengan. Oh, enggak, pokoknya nggak ada Enggak. pelayan. Gitu. Bener bang. Udah nggak ada orang. Karena di situ kasusnya hari libur. Udah tuh akhirnya denger suara sapu uduk lah ya, sapu uduk jatuh. Tak gitu. Gue mikir langsung, wah udah nggak kondusif nih. Udah balik, beres-beres. Gue balik. Akhirnya gue pulang. Pokoknya kalau mau pulang itu harus dikunci lah ya pintu lab. Bener-bener harus rapet. Bersih lah. Harus bersih. Semula ya. Iya bener. Harus dalam keadaan semula. Nggak boleh berantakan. Udah tuh pas gue udah tutup, gue udah mau pulang. Denger lagi bang gue suara barang-barang jatuhan yang ada di dalam lab itu. Gubrak. Wah, makin parah. Itu gue udah keringet dingin parah itu. Udah nggak kondusif banget. Padahal kasusnya di situ masih sore, jam setengah 4-an. Akhirnya gue pulang, bawa motor sama doi di belakang. Baru gue tanya tuh bang, lu denger nggak tadi suara teriakan? Iya kamu langsung merinding gitu. Kamu langsung grogi bongkar alatnya gitu. Ya udah akhirnya gitu bang. Gue pulang udah masing-masing dah tuh. Dia ke kos, gue juga ke kos udah. Itu setelah kejadian itu gue langsung telepon tuh bang kakak tingkat gue. Karena kejadian yang serupa lah. Kejadian yang sama di lab yang sama gitu kan. Akhirnya gue telepon, gue ngalamin juga akhirnya. Karena emang udah terkenal lah penunggu daerah situ, penunggu di lab situ emang agak usil, agak iseng lah gitu bang. Nah akhirnya tuh gue cerita tuh bang sama doi gue kan. Jadi emang di lab itu menurut kakak tingkat gue nih emang udah terkenal angker atau jahil gitu. Salah satu contohnya tuh pas waktu tahun 2016 bang. Beda 4 tahun sama gue kan angkatan 2019 ya. Jadi dia ngalamin juga di lab. Kasusnya mau maghrib juga. Sebelum maghrib. Jadi di ruang timbang itu ada salah satu mau ngerjain tugas akhir penelitian. Lagi nimbang. Di situ ada radio yang nggak kepake. Udah agak lama banget. Udah agak rusak. Tiba-tiba nih bang. Pas mau maghrib. Itu radio nyala sendiri. Bayangin coba bang. Posisi waktu itu radio memang radio lama. Rusak lah ya. Rusak. Lama. Radio usang lah. Bener. Apalagi dia pun juga bingung bang mau matinya gimana gitu. Itu dia kasusnya kalau nggak salah sendiri bang, dia sendirian di situ, dia sendirian di lab ngerjain penelitian tugas akhirnya sendiri. Ya diusilin juga akhirnya. Jadi emang nggak ada tim sendiri.
Iya emang sendiri, biasanya emang kalau tugas akhir tuh waktu libur dipakai buat penelitian gitu bang. Jadi menurut Bukan gua tim lagi. Biasanya kan kalau mahasiswa itu ada tugas satu tugas 3 orang atau 4 orang. Kayak ini iya sendiri. iya kalau di kampus gua tugas akhirnya tuh masing-masing bang, individu di laboratorium. Jadi emang ya terkenal lah emang di lab ini, terkenal jahil atau Memang usil. dari dulu. Iya bener, Ya. udah dari dulu udah terkenal. Jadi akhirnya gua ngalamin juga lah, ngalamin hal yang serupa di lab itu. Bisa dibilang apes, enggak. Iya Bisa dibilang enggak pun kenapa harus gua yang ngalamin. bener bang. Ya jadi buat cerita gua yang di situ tuh terbayang-bayang terus gitu bang di hidup gua, bakal kegambar lah, bakal. Terus kalau doi itu sering diganggu juga. Ini berhubung satu kampus kan. Ya Doi ini sering kena gangguan juga nggak? ya di situ juga pernah ada kasus juga bang. Jadi hari Sabtu juga nih, Sama. seminggu kejadian dikerjain juga hari Sabtu juga nih. Ya jadi gua bertiga nih bang, gua, Ica sama Mutia. Nah Mutia ini doi gua. Jadi gua bertiga makan siang di ruang timbang itu. Jadi di dalam lab ada ruangan lah ya, ruangan khusus. Jadi gua makan di situ, gua bertiga. Tapi di sini kasusnya gua pulang duluan ke Jakarta bang, pulang ke rumah. Gua pulang, jadi dia tinggal berdua nih bang, si Ica sama si Mutia di ruangan timbang. Lagi asik-asik ngobrol nih bang, lagi enak, asik-asik ngobrol. Denger suara kursi roda jalan sendiri. Wah asli, sumpah merinding banget. Bayangin bang, dia berdua doang di lab. Di situ kasusnya nggak ada orang sama sekali. Pun kalau misalkan kita masuk ke dalam, pintu lab juga harus dikunci, takutnya ada orang masuk kan, ya kan. Jadi harus dikunci juga. Jadi bener-bener full nggak ada orang di situ. Lagi misalpun itu bahwa ada orang di situ, Bener, pasti kedengaran dong. bener. Pintu kebuka. Pintu kebuka. Ini itu orang. Iya, Tapi ini nggak ada. ini nggak ada sama sekali. Ini emang pintu dikunci kan. Jadi denger suara tuh bang, geruduk 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 geruduk. Itu dia berdua bang, si Ica sama Riso. Jadi tatap-tatapan. Wah asli, sumpah merinding. Tatap-tatapan tuh. Akhirnya mungkin si Mutia cuek, dia udah ngobrol lagi. 2 menit atau 3 menit kemudian bang, itu kursi jalan lagi. Astagfirullahaladzim. Itu kalau ada CCTV seru itu bisa dilihat itu. Pas 2 sampai 3 menit itu jalan lagi, geruduk 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 geruduk. Wah, udah parah banget itu. Itu lalu doang apa emang pindah di kursi itu? Maksudnya kan dari awal posisi kursi ada di taruh lah di posisi Iya. meja. Setelah dengar suara kursi pindah ini, itu posisi kursinya pindah gak? Kalau di lab itu kursinya banyak bang, kursinya banyak banget. Jadi setiap meja kursi, setiap meja kursi, kursinya banyak, entah itu. Lagi juga kursinya juga berantakan gitu. Tapi dari salah satu banyak kursi itu kan Mm-hmm. ada nggak yang kira-kira nggak di posisi awal? Di situ kasusnya Nggak, maksudnya nggak, ada nggak ini? Oh, karena di ruangan, kan ini di ruang timbang ya bang, di dalam ruangan gitu. Jadi pas mereka pulang tuh udah nggak ngeliatin kondisi di dalam lab lagi, karena mereka udah saking takutnya, saking panik ya. Itu kalau gua yang ngalamin, mungkin gua udah terbirit-birit sih bang, dengar suara kursi jalan begitu. Karena kan kursi roda emang jelas banget ya suaranya. Apalagi nih di dalam ruangan, pasti jelas banget suaranya. Maksudnya terngiang-ngiang lah, berdengung, bergema suaranya. Jadi dia 2 kali ngalamin kursi, 2 kali kejadian kursi jalan-jalan. Gitu. dan dua-duanya ini bahwa Dua-duanya bener, sampai bengong-bengongan gitu bang. Kayak lagi asik cerita, bayangin bang, lagi asik cerita tiba-tiba ada suara kursi jalan, geruduk 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 geruduk. Wah asli parah. itu seminggu setelah Ya itu kejadian. seminggu kejadian setelah yang gua dengar teriakan sapu jatuh sama barang-barang barang-barang yang pada jatuh. nggak Gitu, lama doi ngalamin. Nggak lama doi ngalamin. Ya ampun, itu
Jadi berarti emang udah terkenal agak jahil ya penunggunya. memang. Itu akhirnya satu angkatan semua tahu cerita gue sih bang, sama doi gue. Langsung nyebar lah. Langsung nyebar kemana-mana cerita. Gimana tuh reaksi mahasiswa di situ? Ya semenjak kejadian itu mungkin Sabtu Minggu udah nggak ada yang dirubah ya, nggak boleh kayaknya Sabtu Minggu ada kegiatan. Sampai ke atasnya. Bener pak, Sampai ke depan. bener bang, bener sampai bang. Maka dirubah lah tuh. Akhirnya iya, jadi Senin sampai Jumat aja lah kalau akhirnya mau dipakai buat di lab. Karena Gitu. kasus itu ya. Karena kasus itu Mungkin nggak cuma bener, sekali, 2 kali. udah terlalu sering dari tahun ke tahun pasti Dirubah lah. mengalami kejadian itu. Itu pengalaman gue paling horor sih. Itu masih terbayang-bayang lah, Iya. masih kegambar gitu bang. Karena apa ya? Kalau lab ini kan memang bisa dibilang betah lah. Bener. Gituan betah. Agak lembab kan bang, Agak tempat. lembab. Ada bahan-bahan kimia, bahan kimia. barang, alat-alat. Memang kondisi cuman 2 orang doang nih. Bener, sepi. Oke. Jadi vibes-nya makin dapet lah, Iya, iya. makin mendukung. Yang gue heran, gue ngalamin kejadian horor atau mistis nggak di kampus doang bang, tetapi gue ngalamin juga nih bang di rumah, entah itu horor atau isyarat lah ya. Itu kejadiannya itu tahun ini sebelum bulan puasa bang. Jadi kalau sebelum bulan puasa itu orang rumah, ya masyarakat Indonesia sebelum bulan puasa biasanya orang Islam biasanya nyekar ya bang, nyekar atau ziarah ke makam yang sudah meninggal gitu orang tuanya. Sebelum bulan puasa nih kebetulan keluarga gue agak telat nih bang ke makamnya. Jadi keluarga gue agak telat, mungkin ini syarat mungkin ya disuruh datang lah. Jadi kasusnya di sini gue lagi sholat maghrib bang, di sholat maghrib. Di sini gue sholat kamar belakang. Di kamar sendiri. Itu kamar kedua orang tua gue bang. Jadi gue sholat di belakang nih bang ya, di belakang kamar kedua orang tua gue, posisinya agak ke belakang lah. Gue sholat maghrib, ketika gue lagi sujud nih bang. Jadi gue sujud, emang deket jalan gitu ya pintunya. Pintu nih gue sholat, ini jalanan. Jadi kalau sujud tuh kan nggak full ke bawah ya, masih kelihatan lah kanan kirinya gitu. Kanan kiri masih kelihatan. Nah tiba-tiba ada bayangan bang, hitam. Itu kalau orang jalan kan beda bang ya, masa kayak ada jalan kayak dep dep dep. Kalau ini tuh bener-bener kayak melayang lah bisa dibilang, kayak nggak jalan. Itu agak lama bang, nggak cepet. Gue makanya agak ngelirik sujud. Astagfirullah. Terus akhirnya gue biasa tuh. Gue mungkin masih positif thinking lah. Oh itu mungkin orang lah. Itu ke arah depan bang. Jadi ke depan itu emang orang tua jualan lah ya. Ada bapak sama ibu gue di depan. Nah akhirnya kejadian yang kedua nih bang. Gue sholat isya juga di kamar itu. Kasusnya sama. Gue lagi sujud. Di sujud terakhir kalau nggak salah ya. Seingat gue sujud terakhir. Dia lewat lagi bang. Hitam. Itu jadinya sama pertama. Sama bang, tapi ini beda arah, dia arah ke belakang rumah. Di belakang rumah itu kamar mandi sama lah halaman luas lah, kosong buat jemuran. Lagi sujud, lewat lagi set. Wah merinding bang, buas, merinding parah. Lewat tuh, set. Nah itu gue langsung buru-buru bang, gue mau mastiin itu orang apa bukan. Gue langsung bangun, gue tahiyat, kanan kiri, gue langsung buru-buru tuh bang. Gue mau mastiin ya ke belakang. Gue cek kamar mandi, nggak ada orang. Ke belakang, nggak ada orang. Gue ke mesin air, nggak ada orang. Akhirnya gue ngomong tuh bang di grup WhatsApp. Ini kenapa ya? Lagi sholat digangguin mulu. Gitu di grup. Akhirnya orang kakak gue kan rumahnya udah pada misah bang ya. Udah masing-masing lah. Bener. Akhirnya abang gue bilang sama kakak gue, mungkin karena kita belum nyekar ke makam gitu.
mungkin isyarat lah bisa dibilang. Memang kalau orang dulu itu sebelum puasa ada namanya ada istiadat kita berkunjung Bener, ke makam makam yang sudah meninggal. Bener bang, mungkin karena keluarga ini agak telat. atau telatnya ini kan banyak lantaran atau Bener, karena kan punya kesibukan masing-masing ya bang. Jadi gue inget banget itu kasusnya malam Jumat bang, pas banget malam Jumat. Wah merinding banget gitu. Malam Jumat kasusnya. Nah kejadian lagi nih bang. Jadi gue di situ ada doi gue ya bang, lagi main ke rumah nginep ya bang. Doi gue sih. karena posisi mau pulang pun udah malam ya. Bener. Jadi akhirnya memutuskan buat nginep. Akhirnya doi gue tidur di kamar depan bang, itu kamar gue. Sedangkan gue tidur di depan TV deket pintu masuk. Di luar ruang tamu gitu. Bener, di deket ruang tamu lah. Gue tidur di situ. Jadi doi gue nginep tuh bang, pas malam Jumat itu sekitar pukul jam 3:30 pagi. Jadi doi gue tuh emang dia kupingnya peka bang kalau tidur tuh, kayak pintu gerak bangun, ada suara bangun, sensitif bener. Kan beda-beda ya orang kalau tidur, ada yang pules banget, ada yang kalau ada suara dikit bangun. Nah doi gue tuh termasuk yang suara dikit bangun dia. Nah itu jam 3:30 bang, ini posisinya lagi pada tidur semua. Doi gue bangun jam 3:30 karena denger suara abang gue datang ke rumah. Itu posisinya kan gue ada pagar ya bang, ada pagar sama di pintu masuk. Nah abang gue tuh posisinya ada di denger suara abang gue datang di depan pintu masuk. Dia sambil ketok-ketok, dor, Rian bukain, abang mau nginep gitu. Wah asli parah. Itu doi sotak. Nah Soal itu doi karena dia nginep di situ bang, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain karena bukan rumahnya mungkin ya. Aduh, dibukain pintu Iya, atau diem aja doi. tapi kan Dengar jelas banget itu suara abang saya gitu, abang gua, karena kan emang udah kenal ya sama keluarga. Itu jelas banget dengar suara duduk itu kok nggak salah 2 atau 3 kali, jadi nggak sekali doang. Itu benar jelas banget dia pengen bukain pintu, nggak enak kan, bukan rumah sendiri gitu bang, dia numpang di situ nginep. Itu jelas banget, jadi abaikan aja gitu. bener bang, diabaikan aja. Jadi pintu gua tuh emang sebelahan sama kamar depan, jadi jelas suaranya. Dur, Rian, gua mau numpang nginep gitu. Rian, gua mau numpang nginep, tidur. Udah tuh, akhirnya doi besok paginya, doi cerita tuh bang ke gua, kalau abang gua pagi-pagi ke rumah. Abang kamu ke rumah tuh pagi-pagi, gitu. Ah, emang iya. Akhirnya gue telepon tuh bang abang gue telepon abang gue, bang kemarin jam 3:30 ke rumah gitu. Emang abang gue tuh kadang-kadang suka main ke rumah mertuanya bang, deket rumah sini juga ada, di daerah dekat dari rumah sendiri. Akhirnya gue nelpon, bang kemarin jam 3:30 pagi ke rumah, dor pintu. Lah kagak, gue lagi di Cisoka, rumah Cisoka tuh Banten ya bang. Gue lagi di Cisoka. Lah serius bang, jam 3:30 abang ke rumah bang. Lah gue lagi tidur jam segitu. Wah itu langsung akhirnya ngobrol lagi tuh bang di grup keluarga. Ngobrol lagi, kemarin denger suara abang jam 3:30 pagi datang ke rumah gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya mama gua bilang mungkin itu petanda atau isyarat kalau kita emang harus ke makam gitu. Cuman menyerupai abang. Bener, menyerupai. Sebab kan gak malu, itu kan dia bisa menyerupai siapa aja ya. Bener. Hewan pun Bisa. Akhirnya keesokan harinya keluarga pada ngumpul tuh bang, yang pada jauh-jauh pada datang semua karena kejadian itu ya. Gua sholat digangguin, akhirnya si Mutia dengar suara abang gua ke rumah. Akhirnya ya udah, keluarga gua memutuskan ngumpul gitu bang, nyekar bareng-bareng. Setelah udah nyekar ya keesokan harinya ya aman-aman aja bang, alhamdulillah. Berarti ada pesan tersembunyi. Bener. Dia datang.
ada pesan tersembunyi. Pesan dan kesan gua, orang mati itu bukan mati kayu ya. Karena kalau kayu itu kalau udah kebakar bakal hilang gitu aja, bakal jadi abu, selesai gitu. Tapi kalau orang bukan mati kayu, karena setelah meninggal dia masih ada kehidupan. Cuman beda dari kita ya bang, beda alam gitu.